액션 let's go 저 건물을 찾으러 Asal-usul Buleleng dan Singaraja. Kisah dari Provinsi Bali. Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki pusat pemerintah yang terletak di Singaraja. Buleleng dan Singaraja merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Bali. Pada suatu kisaran waktu yang lampau, Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bageng, dan raja memiliki permaisuri yang bernama Niluh Pase Ribagening. Dan Niluh Pase dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Gede Pasekan. Ketika memasuki usia anak-anak, I Gede Pasekan dititipkan kepada Kiai Jelantik Bogol. Kiai Jelantik Bogol mengasuh I Gede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Belasan tahun kemudian, I Gede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meskipun keturunan bangsawan, I Gede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. Hampir setiap hari ini, Gede Pasekan pergi sendirian ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. I Gede Pasekan genap berusia 20 tahun pada tahun 1096. Kepadanya, Gede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa, karena itu kamu pergilah ke desa Panji. Ayahanda, kenapa aku harus pergi ke desa tersebut? Karena di sanalah tempat lahir ibumu. Aku akan memberikan 2 buah pustaka kepadamu, yaitu Krispi Barus Emang dan Pembangkit Tujuh Tutur. Mereka yang hendak Anda siap melaksanakan perintah ini. Gede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, I Gede Pasekan merasa tidak takut bertemu orang jahat, karena membawa 2 buah pusaka kerajaan. Selama berhari-hari tanpa berhenti, I Gede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah sepertinya tidak dihiraukan. Meskipun mencoba melawan rasa telah, namun tubuhnya I Gede Pasekan tidak bisa dibohong. Malam itu, di bawah pohon besar di hutan yang masih liar, I Gede Pasekan beristirahat. Ketika I Gede Pasekan sedang terlelap, sepasang mata besar dan menyala sedang mengawasinya. I Gede Pasekan pun terbangun dan terkejut. Dia sudah berada di atas pundak raksasa. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, tidak sedikit pun rasa takut hinggap di hati I Gede Pasekan. Siapakah engkau? Ini kenapa engkau membawaku? Tetapi raksasa itu hanya diam. Raksasa terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawa I Gede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung menjulang di sebelah selatan dan lautan yang luas di sebelah utara Jailolo Selatan hingga ke utara. Itu kelak yang akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah berbicara singkat, raksasa segera menurunkan I Gede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu melangkah pergi dan menghilang. Sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu, I Gede Pasekan terus berjalan hingga akhirnya dia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, I Gede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan di pantai itulah Pasekan melihat sebuah kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika termangu-mangu melihat kapal yang kandas itu, Kisana, aku adalah nakoda. Kapal yang kandas itu dengan sebuah kapal kecil. Aku turun ke pantai ini untuk mencari pertolongan. Semua penumpangku masih berada di pantai itu. Apakah Kisana bisa membebaskan penumpangku? Itu aku sudah meminta bantuan ke sana, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Jika Kisana bisa melakukannya, maka separuh harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepada Kisana. Baiklah, aku akan mencobanya. Gede Pasekan segera duduk bersila sambil melihat ke arah kapal yang kandas. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berembus dan membawa ombak bergulung-gulung ke arah kapal. Sedikit demi sedikit ombak tersebut berhasil membebaskan kapal yang kandas di karang itu. Pelaut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh harta yang ada di kapal tersebut diberikan kepada I Gede Pasekan. Sejak saat itu, I Gede Pasekan menjadi orang yang kaya raya.
dan bergelar I Gusti Panji Kesakti. Seiring waktu, wilayah kekuasaan yang gede pasukan semakin luas. Ini Adya mau kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon. Buleleng, wilayah kekuasaan yang gede pasukan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun oleh gede pasukan kemudian diberi nama Singaraja yang artinya adalah Raja Perkasa, layaknya singa.